Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan. Sebab kita percaya jikalau kita boleh ada sampai dengan hari ini. Itu semua bukan karena kekuatan atau kehebatan kita. Melainkan karena anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Sekalipun pada kesempatan Selasa malam ini kita tidak dapat berkumpul bersama-sama. Tetapi biarlah hati kita terus meluap dengan syukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, marilah kita ingat satu hal, saudara. Ribuan tahun yang lalu, Kristus telah bangkit bagi kita semua. Biarlah itu juga boleh menjadi satu penghiburan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya juga mengucapkan selamat Hari Paskah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita memasuki ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Mari kita minta tolong kiranya Tuhan yang mengarahkan setiap hati, pikiran kita untuk menyembah Dia, Allah yang hidup, Raja di atas segala raja yang telah menyelamatkan setiap kita. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kami bersyukur atas segala karya-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini, kami tetap mau berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Sebab Engkau telah rela mati, menebus setiap dosa-dosa kami. Dan melalui pribadi-Mu ya Tuhan, kami juga boleh mendapatkan jalan keselamatan atas pergumulan daripada dosa-dosa kami. Tuhan, pada malam hari ini kami datang kepadamu. Kami hendak memuliakan nama-Mu. Kami mau memasyurkan nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau sungguh mulia dan Engkau yang patut ditinggikan. Yang patut menerima hormat dari setiap kami. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Pimpin ibadah kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita mengagungkan Tuhan kita, Raja kita. Ia yang telah mati, kemudian dibangkitkan dan memberikan kita kemenangan sebagai orang yang berdosa ini. Mari kita muliakan, sembah Raja kita. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Kerajaannya dari sorga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja.
Mari kita sembah Raja kita dengan segenap hati kita. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari sorga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji dan ditinggikan nama Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebagai orang yang berdosa, Engkau telah menyelamatkan setiap kami. Bahkan saat ini kami benar tahu bahwa kami bukan hanya sekedar diselamatkan, tapi kami juga boleh dibawa untuk memiliki satu kemenangan di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur buat setiap kasih setiamu di dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang selalu baru setiap hari, yang tidak pernah berubah meninggalkan setiap kehidupan kami. Kami mensyukuri hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kasih-Mu yang besar itu mendekap setiap kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu. Dan tidak ada satu pun di dunia ini yang dapat memisahkan kami juga dari kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh hidup sebagai orang yang Engkau pilih, yang Engkau selamatkan. Sebagai pribadi yang boleh mengalami akan kasih-Mu di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Inilah doa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Allah yang maha kasih, yang menyelamatkan setiap kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 145 ayat 1 dan 3 berkata demikian. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga.
biarlah kita boleh menaikkan segala syukur kita, sebab Kristus telah bangkit untuk kita, menyelamatkan kita orang yang berdosa. Mari kita angkat pujian ini. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Sekalipun kita ada di rumah, tetapi marilah kita dengan semangat memuji kebesaran Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. 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 Mari kita semua umat pilihan Allah bersama-sama satu hati menyatakan kebesaran-Nya. Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita serukan, Ku kan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit,
bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Semuanya katakan, ku kan bangkit. Nyatakan kemuliaan, ku kan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Sekali lagi katakan, dialah Raja. Dialah Raja. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang hidup bagi setiap kita. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 mengatakan kepada setiap kita, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konteks daripada Yeremia 29 ayat 7 adalah firman yang disampaikan kepada umat Tuhan yang pada waktu itu mengalami pembuangan di Babel. Tuhan meminta kepada setiap mereka, bagaimanapun keadaanmu saat ini, kemanapun Tuhan tempatkan atau Tuhan buang pada waktu itu, kita tetap harus melakukan satu kebaikan-kebaikan bagi kota itu. Di dalam bagian Yeremia 29 ayat 7 ini dikatakan bahwa umat Tuhan diminta untuk berdoa bagi kesejahteraan kota dan mengusahakan suatu hal yang baik. Saya percaya bahwa video ini bukan hanya ditonton oleh orang yang ada di Palembang, tetapi orang yang di luar Palembang pun juga suatu hari nanti bisa melihat video ini. Tapi melalui firman Tuhan ini, saya ingin berkata bahwa marilah kita berdoa bagi setiap kota yang di mana Tuhan tempatkan kita. Atau kita berdoa bagi bangsa dan negara kita saat ini yang mengalami satu musibah yang besar, wabah yang dialami juga oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Biarlah firman Tuhan ini kita hidupi pada malam hari ini. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau menaikkan pujian doa bagi kota tercinta. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami.
kita nyanyikan sekali lagi. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkan negeri kami, pulihkanlah negeri tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah negeri tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Biarlah musik boleh terus mengalun, dan marilah kita siapkan hati kita untuk bersyafaat pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa dengan sekuat tenaga kita, sehati sepikir, bersama-sama dengan seluruh umat percaya di segala tempat. Kita mau terus berseru kepada Tuhan mengenai wabah penyakit yang melanda seluruh bangsa-bangsa ini. Secara khusus bagi bangsa Indonesia, mari kita berdoa bagi pemerintahan Indonesia dalam menangani wabah COVID-19 ini. Mari kita berdoa, kiranya di dalam hal menetapkan kebijakan yang harus mereka ambil, Tuhan boleh menolong setiap aparat pemerintahan yang ada, mulai dari yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah. Mari kita berdoa untuk segala upaya daripada pemerintah untuk pengadaan APD bagi tenaga medis. Biarlah Tuhan juga turut bekerja menolong mereka. Sempat membaca berita bahwa pengadaan alat pelindung diri ini adalah berebut di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Sebab semua bangsa membutuhkan alat ini dan tidak mudah untuk mendapatkannya. Biarlah kita berdoa, biarlah tenaga medis yang ada di Indonesia ini juga boleh memiliki kecukupan akan kebutuhan alat pelindung diri. Mari kita juga berdoa untuk kebijakan pemerintah menolong rakyat kecil yang terkena dampak daripada wabah virus corona ini. Mari kita berdoa untuk pemerintahan kita. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha kasih dan maha kuasa, kami percaya ya Tuhan, Engkau tahu keadaan kami saat ini. Engkau tahu keadaan umat-Mu saat ini ya Tuhan. Manusia di belahan bumi ini, dimanapun mereka berada. Setiap kami mengalami ketakutan, setiap kami mengalami kekhawatiran mengenai kondisi dunia saat ini yang dilanda oleh penyakit virus corona ini ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan keberadaan bangsa kami, bangsa Indonesia. Secara khusus kami berdoa bagi seluruh aparat pemerintahan ya Tuhan. Mulai dari yang ada di pusat maupun aparat pemerintahan yang juga ada di daerah-daerah. Kiranya Tuhan yang tolong bagi setiap mereka. Jangan biarkan mereka bertindak sendirian ya Tuhan. Ataupun mengambil keputusan
tanpa Tuhan. Tolonglah mereka ya Tuhan. Berikan hikmat kepada setiap mereka. Sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil tidak jauh daripada rancangan Tuhan. Memulihkan keadaan negeri kami ini. Tuhan, kami berdoa bagi usaha mereka ya Tuhan. Setiap tetes keringat yang mereka cucurkan untuk melayani masyarakat, untuk memulihkan keadaan negeri ini, dan terlebih lagi untuk pengadaan daripada alat pelindung diri bagi tenaga medis. Kami berdoa biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang urapi mereka, sehingga mereka juga boleh diberikan ide-ide jalan keluar dari segala problema, persoalan yang ada di pundak mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan juga kepedulian mereka terhadap setiap rakyat-rakyat kecil ya Tuhan, yang terkena dampak daripada wabah penyakit ini. Biarlah mereka juga diberikan kebijakan, mempedulikan setiap kalangan masyarakat yang sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan daripada pemerintahan. Kami menyerahkan Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi yang telah Tuhan pilih dan utus untuk menjadi pemimpin-pemimpin kami di pemerintahan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah urapan-Mu nyata di dalam hidup dan pekerjaan mereka. Inilah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa juga untuk keluarga daripada korban penyakit atau virus corona ini. Biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan juga memberikan kekuatan bagi setiap mereka yang ditinggalkan oleh anggota keluarga mereka yang terkena penyakit virus ini. Dan mari kita juga berdoa bagi setiap pasien-pasien yang saat ini masih terus berjuang melawan sakitnya. Mari kita juga berdoa untuk setiap tenaga medis yang saat ini mempertaruhkan nyawanya di baris paling depan, menolong setiap pasien-pasien yang ada. Biarlah Tuhan memberikan perlindungan kepada setiap mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami juga mengingat saudara-saudara kami yang saat ini di dalam keadaan duka cita, karena mungkin anggota keluarga mereka telah berpulang terkena penyakit virus corona ini. Kiranya penghiburan dan kekuatan-Mu ya Tuhan, terus Engkau alirkan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka diberikan kekuatan untuk melewati hari demi hari yang penuh dengan isolasi diri. Yang tanpa ada rekan-rekan lain yang dapat berkumpul untuk memberikan penghiburan bagi mereka. Biarlah Engkau juga hadir dalam kehidupan mereka Tuhan. Berikan penghiburan-Mu dan kekuatan-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam perjuangan melawan penyakit ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan pemulihan, kesembuhan melalui setiap tenaga medis yang saat ini turun tangan menolong mereka. Kami berdoa buat setiap obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Biarlah Tuhan ulurkan tangan Tuhan untuk boleh menjamah tubuh mereka, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Tuhan, kami juga berdoa mengingat setiap tenaga medis yang saat ini mempertaruhkan nyawa mereka, berada di garis paling depan memerangi wabah virus corona ini. Biarlah Tuhan yang berikan perlindungan, Tuhan yang tutup bungkus dengan darah kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau jaga kesehatan mereka di tengah segala keletihan mereka. Biarlah ada kekuatan daripada-Mu Tuhan yang mengalir di dalam tubuh mereka, sehingga mereka dimampukan Tuhan bekerja secara maksimal untuk boleh menolong setiap saudara-saudara kami yang saat ini dalam penderitaan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap keluarga daripada tenaga medis. Biarlah Engkau yang juga sertai urapi mereka ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari kita juga berdoa untuk pelayanan gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Bentuk dan model pelayanan gereja-gereja tentu akhir-akhir ini mengalami perubahan. Dari cara konvensional menjadi virtual. Ada beberapa gereja yang belum siap dengan keadaan seperti ini.
Tetapi mari kita doakan dengan segala keterbatasan gereja-gereja Tuhan. Biarlah Tuhan tetap pakai segala upaya pelayanan yang saat ini terus diusahakan, dikerjakan. Sehingga umat Tuhan dimanapun mereka berada boleh dilayani dengan baik. Secara khusus kita juga berdoa bagi gereja kita di dalam pelayanan ibadah online dan dalam pelayanan peduli kasih terhadap saudara-saudara di luar sana yang kekurangan. Biarlah kita bawa pokok doa ini di dalam doa kita pada malam hari ini. Dan tidak lupa kita juga berdoa untuk proses belajar dan mengajar yang juga mengalami satu bentuk yang berbeda. Yang biasanya bertatap muka di kelas, sekarang dengan media online. Biarlah ini juga Tuhan tolong setiap guru-guru yang ada. Tuhan tolong setiap murid-murid yang ada. Biarlah setiap penjelasan, materi boleh tersampaikan dengan baik. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Pelayanan gereja-gereja dan juga pendidikan yang ada di Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi pelayanan gereja-gereja Tuhan saat ini yang mengalami satu perubahan bentuk dan model pelayanan. Tuhan kiranya dalam segala keterbatasan di tengah situasi yang sulit ini, biarlah Tuhan terus mampukan setiap gereja-gereja Tuhan untuk terus berkarya bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan, melalui setiap peralatan yang Tuhan karuniakan kepada setiap gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Sehingga melalui setiap keberadaan kami, sekalipun kami tidak mungkin untuk berkumpul, tetapi biarlah firman-Mu terus boleh tersampaikan kepada setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar setiap pelayanan-pelayanan yang ada, Tuhan boleh berkati sekalipun kami harus beribadah secara online. Tetapi biarlah ini tidak menyurutkan semangat kami, tidak menyurutkan keseriusan kami Tuhan, untuk terus mencari Engkau, memuliakan Engkau di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami GKI Palembang di dalam pelayanan online saat ini. Biarlah Engkau juga urapi setiap hamba-hamba-Mu, setiap majelis, setiap aktivis yang juga terlibat di dalam pelayanan ini. Biarlah perlindungan Tuhan juga nyata di dalam kehidupan mereka. Kekuatan daripada Tuhan juga kiranya Engkau limpahkan ya Tuhan. Sehingga melalui hidup kami juga boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang di luar sana yang membutuhkan kekuatan daripada firman-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan pendidikan yang ada di Indonesia ini ya Tuhan, yang juga mengalami satu perubahan bentuk proses mengajar. Biarlah Tuhan, Engkau juga tolong setiap guru, Engkau tolong setiap murid-murid yang ada. Biarlah proses pengajar dan belajar ini masih boleh berjalan dengan baik. Setiap materi-materi yang seharusnya terjelaskan, biarlah Engkau juga terjemahkan ya Tuhan, ke dalam hati setiap murid-murid yang ada yang belajar dari rumah. Biarlah mereka juga masih tetap dengan semangat yang sama, dengan keseriusan yang sama, dikala mereka belajar dari rumah. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Di dalam situasi wabah penyakit virus corona ini, bukan hanya gereja, bukan hanya pendidikan, bukan hanya mengenai kesehatan yang terancam, tetapi juga mengenai perekonomian. Tentu setiap kita bergumul dengan pendapatan kita masing-masing saat ini. Tentu keadaan perekonomian kita sudah berubah. Tidak seperti atau sebelum daripada adanya virus corona ini. Tetapi mari kita bersandar kepada Tuhan di dalam segala musim kehidupan kita. Percayalah bahwa kita tidak sendirian dan Tuhan akan bersama kita untuk melewati semuanya. Mari kita angkat pujian ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersama dengan Bapa kita akan melewati semuanya ini. Dan hanya berharap kepada anugerah-Nya yang besar itulah kekuatan kita untuk hidup hari lepas hari. Marilah kita membawa segala pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita khawatirkan, takutkan, mari kita berseru, menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu hidup sendirian tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya kepadamu sajalah Tuhan, kami berteriak minta tolong. Sebab kami tahu persoalan kami tidak mungkin selesai atau berlalu tanpa Tuhan bertindak, tanpa Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan kami sendiri. Kami percaya Tuhan juga akan pelihara setiap kami. Kami juga percaya Tuhan punya rencana dan waktu yang terbaik bagi setiap kami. Sekalipun kami saat ini dalam pergumulan, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, bahkan di dalam sakit, kami tetap mau bersyukur dan kami mau tetap beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang baik yang akan kami nikmati. Sekalipun di dalam dunia ini kami tidak menikmatinya, tidak masalah ya Tuhan. Tapi kami percaya kehidupan di sorga
jauh daripada kenikmatan dunia ini. Dan kami sungguh mendambakan kedatangan-Mu Tuhan. Kami rindu hidup bersama dengan Engkau. Sehingga segala penderitaan, air mata tidak ada lagi di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami menyerahkan kekuatan kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami tahu lengan-Mu jauh lebih perkasa daripada lengan kami. Dan kami percaya Tuhan, di dalam Engkau kami aman. Inilah doa kami. Kami serahkan seluruh beban hidup kami, perekonomian kami, kondisi kesehatan kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu, kasihan-Mu. Sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi setiap kami. Tolong kami Tuhan, sinari setiap hati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-31. Saya mengharapkan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh membuka Alkitabnya atau handphonenya yang ada di rumah dan mengikuti pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi setiap kita untuk kita renungkan pada malam hari ini. Dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-31. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan Bapak Ibu Saudara mengikuti atau menyimaknya. Demikian bunyi firman Tuhan bagi setiap kita. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ayat yang ke-26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua kata, yaitu kata COVID-19, merupakan dua kata yang tidak akan dilupakan oleh manusia di atas bumi ini. Setiap manusia yang pernah hidup di tahun 2019 dan hidup di awal tahun 2020 ini, pasti akan selalu ingat dua kata ini, yaitu COVID-19. Karena keberadaannya, bukan karena kehebatan atau bukan karena kekerenannya. Ini merupakan nama daripada
penyakit atau virus yang saat ini melanda seluruh dunia ini. Karena keberadaan itulah dua kata ini tidak mungkin terlupakan oleh setiap manusia yang hidup saat ini yang ada di bumi ini. Karena melalui keberadaan penyakit ini, itu sangat berbahaya dan mengancam keselamatan seluruh manusia tanpa terkecuali siapapun itu. Jikalau ia terkena daripada virus ini tidak terobati dengan baik atau tubuhnya tidak mampu untuk melawan, maka kematianlah yang akan melanda. Keberadaan COVID-19 ini juga bukan hanya mengancam setiap nyawa manusia yang hidup di bumi, Bapak Saudara. Tetapi keberadaannya ini juga mengancam daripada keberadaan sebuah bangsa. Karena mempengaruhi juga perekonomian sebuah bangsa. Oleh sebab itu tidak mungkin orang akan lupa dengan dua kata ini, COVID-19. Oleh sebab itu semua bangsa-bangsa saat ini dengan konsentrasi yang penuh, dengan keseriusan yang tinggi, berusaha untuk menanggulangi daripada keberadaan COVID-19 ini. Tetapi Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ironi, sungguh ironi Bapak Saudara. Di dalam situasi seperti ini masih ada juga daripada rakyat yang ada di Indonesia ini mendongkrak daripada harga barang-barang yang mana barang-barang itu sangat berkaitan dengan nyawa banyak orang. Sehingga mereka mencari keuntungan daripada situasi dan keadaan yang melanda bangsa Indonesia ini. Sangat ironi, keadaan sangat sulit dan semua orang terancam dan takut. Tetapi ada orang-orang yang masih melakukan hal itu. Mendongkrak barang-barang yang dibutuhkan banyak orang sehingga harganya sangat mahal sekali. Dan ironi, sungguh ironi lagi kehidupan bangsa ini. Di dalam keadaan yang sangat mencekam dan dalam keadaan sangat yang menakutkan, mengkhawatirkan bagaimana keadaan esok hari ini, kita masih bisa menemukan di media sosial itu ada ratusan hoax yang bersebar setiap hari. Kementerian Informasi melaporkan ada kurang lebih 130-an dan bahkan bisa lebih hoax-hoax yang bertebaran di media sosial berkaitan dengan wabah virus corona ini. Sehingga ada begitu banyak orang yang termakan hoax, mengalami ketakutan, kekhawatiran, atau bahkan termakan hoax sehingga tidak memiliki satu kesiapan di dalam menghadapi situasi saat ini. Padahal situasi seperti ini yang dibutuhkan bukanlah hoax, bukanlah kabar bohong, bukanlah berita-berita palsu, tetapi yang dibutuhkan adalah kebenaran supaya manusia memiliki kesiapan, supaya manusia memiliki kekuatan, supaya manusia itu memiliki ketenangan atas kebenaran yang disebarkan. Manusia saat ini membutuhkan kabar kebenaran itu. Manusia membutuhkan kabar kebaikan itu, bukanlah hoax. Tetapi Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara hoax bukan hanya terjadi di bangsa ini ternyata. Waktu momen kebangkitan Kristus ribuan tahun yang lalu, di momen kebangkitan itulah juga tersebar di seluruh masyarakat Yahudi hoax-hoax yang tidak benar. Kalau kita melihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-28, di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 di sana dikatakan, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini merupakan satu kompromi yang terjadi antara kepala-kepala imam pada waktu itu bersama dengan serdadu-serdadu yang diutus untuk menjaga kubur Yesus. Mereka tahu betul bahwa Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati. Mereka tahu betul menjadi saksi mata pertama bahwa Yesus hidup. Yesus tidak dicuri, Yesus tidak mati, bangkainya tidak ada lagi di dalam kubur. Mereka lah orang pertama yang melihat kejadian yang ajaib itu. Tetapi mereka karena uang, karena keuntungan, karena keselamatan dirinya, mereka rela untuk berkompromi dengan kepala-kepala imam yang ada di bait Allah itu untuk menyebarkan kabar-kabar bohong, satu dusta kepada murid-murid Tuhan Yesus. Bahwa Yesus tidak bangkit. Yesus dicuri oleh murid-muridnya ketika mereka tidur. Inilah hoax yang pada waktu itu berkembang begitu
banyak di kalangan orang-orang Yahudi saat itu. Supaya banyak orang tidak percaya akan pemberitaan Yesus Kristus yang akan bangkit pada hari yang ketiga. Supaya banyak orang semakin membenci pengikut-pengikut Kristus. Ayo saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita sedikit membayangkan bagaimana perasaan hati murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka sudah sangat sedih sekali. Mereka kehilangan guru, kehilangan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena kematian itu. Sekarang mereka mendengar bahwa mereka sebagai pelaku-pelaku daripada pencurian. Yang dituduhkan oleh imam-imam kepala dan yang dituduhkan oleh tentara-tentara Romawi waktu itu. Atau serdadu-serdardu yang menjaga kubur Yesus pada waktu itu. Pasti mereka mengalami kesedihan ganda di dalam kehidupan hari-harinya. Mereka sudah kehilangan, sekarang mereka dalam posisi tertuduh. Mereka bukan hanya sedih, mereka juga bingung pastinya. Apa yang terjadi? Mereka tidak menemukan mayat Yesus di dalam kubur. Mereka bingung, mereka dituduh padahal mereka juga tidak melakukannya. Kesedihan, kebingungan, dan tentu ketakutan yang mereka hadapi. Sebab banyak orang pasti mengira mereka adalah pembohong-pembohong. Dan pasti mereka terancam akan penganiayaan. Hati yang seperti itulah yang berkecamuk di dalam hati para murid Tuhan Yesus waktu itu. Kesedihan, kebingungan, ketakutan. Oleh sebab itu kalau kita membaca bagian firman Tuhan di dalam pasal yang ke-20 di kitab Yohanes ini. Kita akan menjumpai di ayat 19 dan ayat 26. Ketika mereka berkumpul dikatakan di sana ada satu keterangan. Pintu-pintu itu dikunci oleh mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita malam gitu ya di rumah kita, pasti kita akan kunci pintu kita. Untuk apa sih orang kunci pintu itu? Tentu untuk mengantisipasi bukan ya kedatangan pencuri atau perampok, maling dan sebagainya. Tetapi kita bertanya, pintu-pintu terkunci ini jamak gitu ya, bukan hanya satu pintu aja yang dikunci oleh murid-murid itu. Untuk apa mereka mengunci semua pintu sedangkan ada 10 sampai 11 orang berkumpul bersama-sama dengan mereka. Mereka antisipasi pencuri kah? Antisipasi maling kah? Tentu tidak Bapak Saudara. Mereka dilingkupi dengan kesedihan, mereka dilingkupi dengan kebingungan, mereka dilingkupi dengan ketakutan yang mereka hadapi saat itu. Oleh sebab itu pintu-pintu itu terkunci. Di saat mereka berkumpul, semua pintu-pintu rumah terkunci. Disitulah Kristus hadir di tengah-tengah mereka. Tentu, saudara, apa yang mereka bayangkan pertama? Tentu adalah hantu, bukan? Sesuai yang tercatat di dalam perikop sebelumnya. Mereka mengira pertama kali ketika melihat Yesus, Yesus itu adalah hantu. Bukanlah Yesus yang ia kenal. Karena tidak ada satupun manusia yang dapat masuk ke dalam rumah yang pada waktu itu mayoritas terbangun dari batu, menembus ke dalam, tidak ada. Kecuali ya yang anggapan mereka adalah hantu. Tetapi di dalam bagian ini kita tahu yang hadir di tengah-tengah mereka dan yang mengatakan damai sejahtera bagi kamu itu bukan hantu. Tetapi itu adalah Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjumpaan itulah ketakutan, kesedihan, kebingungan itu pecah Bapak Ibu Saudara. Awalnya itulah yang menjadi satu beban hati para murid menanggung kehidupan yang penuh hoaks, yang penuh dengan kegentaran akan penganiayaan dan sebagainya. Ternyata pada malam itu apa yang dibingungkan semuanya selesai di dalam perjumpaan bersama dengan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehadiran Yesus inilah ketika menampakkan diri kepada 10 murid yang pada waktu itu pertama kali. Itu menenangkan hati mereka. Mereka dikuatkan dari segala kesedihan mereka. Awalnya mereka bingung, awalnya mereka sedih karena kehilangan satu sosok yang mereka kagumi, yang mereka ikuti, yang mereka panuti, yang mereka harapkan. Kali ini sosok itu hadir, pribadi itu nyata di depan mata mereka dan berbicara kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ini merupakan satu ketenangan yang didapatkan oleh para murid-murid pada waktu itu, saudara. Tetapi
Di dalam penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yang pertama waktu itu bersama dengan 10 murid itu, ada satu murid yang tidak bersama dengan mereka, yaitu Thomas. Di dalam perikop yang kita baca pada malam hari ini, 10 murid yang berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus, yang melihat Tuhan Yesus secara langsung itu, berkata kepada Thomas gitu, Thomas, kami melihat Yesus, itu artinya aku sudah lihat, kamu belum gitu. Aku benar-benar lihat. Bayangkan Bapak Saudara, kalau ada 10 orang yang mengatakan sesuatu yang sama, kemungkinan besar pasti kita akan percaya, bukan? Tetapi berbeda dengan Thomas. Thomas bilang, aku tak akan percaya sebelum jariku ini kucucukkan ke dalam tangan bekas paku dan kucucukkan ke dalam lambung bekas tombak. Ini memang Thomas sangat merasiokan daripada kebangkitan Kristus. Memang kalau kita memikirkan kebangkitan Kristus secara nalar manusia biasa, kebangkitan itu adalah suatu hal yang mustahil terjadi, betul ya? Tidak ada satu manusia pun yang sudah mati begitu, bahkan dikatakan sudah 3 hari dan kemudian bisa bangkit gitu. Oleh sebab itu Thomas tidak mudah percaya, sekalipun 10 temannya, 10 rasul yang lainnya sudah mengatakan bahwa aku ini sudah melihat Yesus. Dia masih tidak percaya. Belum lagi kita tahu di sekelilingnya itu ada kabar-kabar bohong yang terus berkembang bahwa Yesus tidak bangkit, Yesus dicuri murid-muridnya dan sebagainya. Ini tentu membuat Thomas tidak mudah percaya dan Thomas memerlukan bukti bahwa apa yang dikatakan oleh 10 rasul-rasul itu adalah benar. Oleh sebab itu dikatakan di ayat yang ke-26, 8 hari kemudian, artinya sudah lewat 1 minggu, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sekali lagi dikatakan, sementara pintu-pintu terkunci. Dan saat itulah Kristus juga hadir, saudara, di tengah-tengah murid-murid yang berkumpul pada waktu itu. Dan kemudian Yesus mengundang Thomas melakukan apa yang menjadi pencariannya, yaitu bukti paku dan bukti tombak yang ada di tubuh Yesus. Dari situlah Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Ini merupakan pengakuan yang luar biasa, yang tidak pernah keluar dari mulut murid-murid yang lainnya. Tetapi pengakuan ya Tuhanku dan Allahku keluar justru dari mulut Thomas yang awalnya tidak percaya dan memerlukan bukti itu. Pernyataan ini sungguh kuat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena di dalam pernyataan ini Thomas bukan hanya sekedar mengakui Yesus yang tampak pada waktu itu sebagai Tuhan atau sebagai guru atau sebagai manusia yang dapat melakukan mukjizat. Tetapi di dalam pengakuan itu Thomas mengakui di dalam hatinya bahwa apa yang hadir saat itu, siapa yang hadir saat itu adalah pribadi Yesus dan Yesus itu adalah Allah bagi dirinya. Jikalau kita menghubungkan pengakuan Thomas di dalam bagian ini dengan satu bagian kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang keempat. Ini merupakan satu narasi yang sangat menyambung Mbak Saudara. Di Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasal 1 ayat 1 sampai 4 tanpa kisah-kisah kebangkitan Kristus dan tanpa epilog daripada kitab ini tentu tidak ada artinya. Tidak dapat menjelaskan firman itu yang menjadi manusia itu siapa. Tetapi jikalau kita menghubungkan pasal 1 ayat 1 sampai 4 yang pada mulanya adalah firman, firman yang bersama-sama dengan Allah,
Firman yang menjadikan segala sesuatu itu dengan bagian akhir, yaitu pasal 20 dari kitab Yohanes ini, maka kita tahu jelas yang dimaksud firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jadi Yesus telah ada sebelum dunia ini dijadikan. Yesus terlibat dalam kejadian seluruh alam semesta ini. Dan Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia, merasakan hidup dalam dunia yang berdosa, berjalan di antara manusia berdosa, melakukan segala perkara, dan Yesus adalah juru selamat manusia yang telah mengalahkan maut, bangkit pada hari yang ketiga. Itulah pengakuan daripada Thomas bahwa Kristus, Yesus bukan sekedar guru, bukan sekedar Tuhan bagi dia, tetapi dia adalah Allah bagi hidupnya. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadarilah Yesus itu juga adalah Allah kita. Seringkali karena kita rutinitas atau selalu terjebak di dalam satu kebiasaan, kita menganggap Yesus itu merupakan satu kata yang terpampang di dalam lirik pujian atau satu kata yang tertulis dalam kitab tanpa ada penghayatan bahwa ia adalah pribadi yang hidup, yang tahu, yang maha kuasa, dan dia adalah Allah kita yang memegang segala situasi dan keadaan. Seperti halnya yang disadari oleh pemazmur, saudara. Di Mazmur 62 ayat 6 sampai 8 mengatakan demikian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Pemazmur menyadari bahwa perlindungan dia, ketenangan dia itu adalah di dalam Allah. Dan mari kita juga menyadari bahwa hidup kita, perlindungan kita, dan ketenangan kita itu juga ada di dalam Allah yang kita kenal, di dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya merenungkan kembali kisah kehidupan saya begitu ya, sewaktu papa angkat saya begitu, seorang dokter masih hidup, ketika saya berjumpa dengan dia, saya begitu merasakan ketenangan hati. Saya begitu merasakan satu belayan seorang papa yang mengasihi anak begitu. Itu juga yang kiranya dapat kita temukan di saat kita dekat dengan Tuhan, di saat kita intim dengan Allah kita, yaitu ketenangan. Jadi ketenangan jiwa kita bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Jikalau ia hadir di dalam hidup kita, maka segala sesuatunya pasti juga turut akan serta bersama dengan kita. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus juga mengingatkan gereja-gereja di masa yang akan datang melalui nasihatnya kepada Thomas. Yesus mengatakan kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Di sini sekali lagi Tuhan Yesus ingin menegur Thomas. Karena iman Thomas itu berdasarkan bukti mata yang apa yang ia lihat secara langsung. Bukan berdasarkan kesaksian yang telah diberitakan oleh 10 rasul pada waktu itu yang telah melihat kebangkitan Kristus. Thomas memerlukan penglihatan, memerlukan bukti supaya dia percaya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena iman kita bukan didasarkan pada penglihatan mukjizat-mukjizat. Bukan didasarkan pada penglihatan-penglihatan yang dapat kita lihat. Kalau kita tanya, siapa di sini yang pernah melihat Yesus? Tidak ada satupun yang pernah melihat Yesus, bukan.
Tetapi kenapa kita percaya kepada Tuhan Yesus? Karena kita tahu bahwa itu benar-benar ada dan semua bukti-buktinya telah ada. Sama seperti halnya ketika seorang ayah menjelaskan tentang angin kepada anaknya. Anaknya bertanya kepada ayahnya, "Ayah, angin itu ada atau tidak?" Sang ayah menjawab, "Angin itu ada." Terus sang anak menjawab, "Kenapa saya tidak lihat?" "Kamu memang tidak melihat angin itu, tapi kamu bisa melihat seluruh bukti-bukti tanda-tanda bahwa yang membuktikan bahwa angin itu ada." Yesus ingin mengatakan kepada gereja-gereja masa kini dan masa yang akan datang bahwa iman jangan didasarkan pada penglihatan-penglihatan mukjizat atau penglihatan-penglihatan mata kita, tetapi berdasarkan kesaksian-kesaksian para rasul. Sama seperti apa yang telah menjadi kerinduan hati Yesus ketika ia berdoa, yang tercatat di dalam kitab Yohanes 17 ayat 18 sampai 20. Di sana ketika Yesus berdoa, ia mengatakan, "Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia," yaitu para rasul, "dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka." Dan pemberitaan rasul semuanya telah tercatat di dalam firman Tuhan atau Alkitab. Oleh sebab itu, mari kita bangun iman kita menghadapi segala situasi kehidupan kita dari firman Tuhan yang telah kita miliki saat ini. Dari sinilah kita membangun iman kita yang benar dan yang sejati itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin keadaan saat ini sulit untuk kita mengerti kapan selesai pergumulan kita, kapan habisnya virus corona ini dan sebagainya. Tetapi percayalah, di dalam rencana Tuhan ada sesuatu hal yang baik yang Tuhan ingin Ia kendaki di dalam kehidupan kita. Mari kita meresponi firman Tuhan pada malam hari ini dengan menaruh seluruh iman kita, pengharapan kita, ketenangan kita hanya kepada Tuhan kita, di dalam Allah kita yang hidup, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Kita akan menaikkan satu pujian, "Walau ku tak dapat melihat ya Tuhan semua rencanamu, tetapi kami percaya rencana Tuhan yang terbaik bagi setiap kita." Dan marilah kita terus berharap kepada Tuhan, terus memandang kepadanya, sebab Ialah yang akan menuntun langkah hidup kita. Mari kita tetap memandang kepadanya, sebab Ia ada juga bagi setiap kita. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau
sadar ya Tuhan. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tuhan, terima kasih buat malam yang indah ini, di mana kami sekali lagi boleh bersekutu bersama dengan Engkau. Di dalam kebenaran firman-Mu, kami boleh bertumbuh dan kami boleh dikuatkan. Kami juga boleh diingatkan bahwa kami hidup bersama dengan Allah yang hidup, Allah yang kuasa, Allah yang senantiasa hadir dan mengetahui setiap keadaan dan pergumulan setiap kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami memiliki satu damai sejahtera-Mu, memiliki satu ketenangan di saat kami menyadari bahwa kami hidup bersama dengan Allah kuasa, Allah yang menciptakan segala sesuatunya, Allah yang mampu bertindak, Allah yang mampu mengerjakan segala perkara yang ajaib di dalam kehidupan ini. Tuhan, ajarlah kami untuk terus bertekun di dalam iman kami. Bukan berdasarkan hal-hal yang kami lihat, tetapi berdasarkan kesaksian-kesaksian iman oleh rasul-rasul, nabi-nabi yang telah Engkau pakai ribuan tahun yang lalu ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada setiap kami yang hidup pada hari ini. Tuhan, berikan kami ketekunan juga di dalam segala pergumulan kami, dalam segala situasi keadaan ini. Berikan kami juga semangat Tuhan, membaca kitab suci dan berdoa kepadamu. Supaya kami boleh memiliki kekuatan, iman yang teguh untuk melewati hari demi hari kami. Inilah doa kami Tuhan. Dan syukur kami kepadamu. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Yang sedang berdoa, pergumulan mereka, yang sedang berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan yang menjawab setiap seru doa jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibadah doa malam kita selesai. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.